Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Tuhannya orang Kristen. Kalau emang benar Tuhannya orang Kristen datang, memang ada, maka sembuhkan saya baru saya percaya. Saya harus mengatakan kalau ada orang keluar dari Islam itu orang bodoh. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Nih, ช่อยามาลักพอลักครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi ongok, sahabat. Ongok bin buduh, itu kata pendeta Sapiudin. Lato-lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri Mama Rika, sahabat. Lama tak melihat burung Udin, tiba-tiba burungnya muncul, dan sekalinya muncul langsung membodoh-bodohkan para oten. Inilah kehebatan burung Udin. Nggak pernah muncul, sekali munculnya langsung membodoh-bodohkan kawannya sendiri. Inilah yang disebut dengan burung langka, burung satu-satunya yang ada di dunia, burung yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Dan judul kita kali ini adalah pembahasan tentang burung yang lama dah hilang bersemi kembali. Jadi kalau bahas Udin ini wajib ketawa, sahabat. Karena kemunculan Udin ini di permukaan bumi adalah untuk ditertawakan. Dia tipe makhluk yang tidak bisa bahagia hidupnya kalau dia tidak ditertawakan. Makanya apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu sebetulnya minta ditertawakan. Dia minta hapus 300 ayat Al-Quran, sebetulnya dia minta tertawakan dirinya. Dia hina Allah, Rasulullah, dan Al-Quran, dia juga minta tertawakan dirinya. Dan sekarang dia jadi pengemis, pemulung di Mama Rika, sebetulnya juga minta ditertawakan, sahabat. Makanya mari kita tertawakan dia supaya hormon kebahagiaannya itu bangkit. Kita bangkitkan hormon kebahagiaannya, kita matikan hormon birahinya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan, simak, dan dengarkan apa yang diucapkan oleh burung Udin ini berikut. Salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Saya harus mengatakan, mengacungi jempol kepada setiap mereka yang mengaku masuk agama saya yang dulu, bahwa orang Kristen yang masuk agama itu karena menemukan kebenaran. Ya, karena menemukan kebenaran. Kalau ada orang keluar dari Islam, itu orang bodoh, orang yang tidak berakal. Udah, stop, cukup ya. Kalau mendengarkan Udin berbicara, tipsnya adalah awal-awal saja ya, di menit-menit awal saja. Jangan dengarkan menit-menit berikutnya. Karena si ongok Udin ini kalau ngomong itu benarnya di awal saja, atau beberapa detik, beberapa menit di awal. Setelah itu, itu kicauan-kicauan tak berguna saja lagi, sahabat. Jadi apa kalimat yang benar yang keluar dari seorang Udin Ongok Raya adalah ketika dia mengatakan orang yang masuk Islam itu
adalah orang-orang yang menemukan kebenaran. Nah, jangan Anda kira Udin ini bercanda, itu serius dan benar, fakta adanya. Berikut buktinya. Why did you accept Islam? Why do I accept Islam? After knowing Islam, why should not I accept Islam? Because Islam is the truth. It's a way of life. It's divine. It's practical. It's logic. It's rational. Islam is the answer to whatever problem that we need to live in this world. And Islam is for you here and for you in your hereafter. Anyone who learn about Islam and understand Islam, I don't think they will not accept Islam. They are sure to accept Islam because our nature is that we love what is right. We love what is good. Valid ya, valid apa yang disampaikan oleh si Udin lato-lato tak berfungsi tadi, bahwa orang yang masuk Islam itu adalah orang yang menemukan kebenaran. Karena memang alamiahnya manusia ini, hakikatnya adalah orang yang mencintai kebenaran, orang yang mencintai kebaikan, dan kebenaran kebaikan itu hanya bisa ditemukan di dalam Islam. Kalau tidak percaya, silahkan pelajari dan pahami, dalami Al-Quran dan Islam. Sementara sebaliknya, orang yang keluar dari agama Islam itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, orang-orang yang tidak menggunakan otaknya untuk berpikir, adalah orang-orang yang ongo bin tulul bin bodoh. Itu kata Udin sendiri. Artinya dia sendiri adalah orang yang tulu dan bodoh karena dia dulunya pernah Islam dan akhirnya keluar menjadi oten. Untuk membuktikan bahwa para oten itu adalah bodoh dan tulul, selain Udin ada juga murtadin-murtadin yang lainnya. Salah duanya yang berikut ini. Kok hati saya itu rasanya seneng banget masuk ke gereja gitu. Tapi di sisi lain, enggak mungkin juga lah. Saya bilang, ngapain juga saya mau masuk ke Kristen? Enggak mungkin juga lah Tuhan yang orang Kristen yang datang sama saya. Jadi setelah saya pulang dari gereja, udah macam orang ngomong sendiri itu saudara. Karena kenapa? Antara hati saya ini bilang nggak mungkin lah. Ngapain juga saya mau jadi orang Kristen? Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama saya? Saya kan bukan umatnya. Ngapain juga orang Kristen? Tuhan itu datang sama saya. Saya bilang, mana mau saya nyembah Tuhan yang orang Kristen, bukan manusia. Saya bilang. Kita kan diajari saudara bahwa Isa Al-Masih itu adalah Nabi yang ke-24. Yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin lah Tuhan yang orang Kristen yang disembah-sembah itu datang sama saya, kan nggak mungkin. Tak kira, tak mungkin. Tapi saudara, saja saya kok nentang, semakin saya itu menentang, semakin kayaknya bisa jadi ya. Nggak mungkin juga ya. Lagi pula kalau datang ke saya, ngapain harus datang ke saya? Saya ini kan bukan orang Kristen, saya kan bukan umatnya. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama saya? Kalau emangnya dia datang beneran, saya bilang, nggak mungkin lah, kan manusia. Masa iya aku nyembah manusia sih? Salah satu indikator orang yang ongo bin bodoh itu adalah dia seperti orang kebingungan. Dan dia berbicara sendiri tanpa ada lawan bicaranya. Meskipun dia menceritakan kisahnya, tapi kisahnya itu adalah dia dalam keadaan bingung dan berbicara sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Itu pertama. Indikator kedua adalah dia mengatakan Nabi Isa itu dengan Isa Al-Masih alaihi wasallam. Umat Islam tidak pernah mengatakan Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam, enggak pernah. Indikator ketiga adalah Tuhannya oten itu selalu datang menjumpainya. Meskipun di dalam keyakinan oten, di dalam Bible-nya tertulis Tuhannya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Tapi dalam setiap kesaksian orang yang keluar dari agama Islam pasti selalu mengaku berjumpa, bertemu, melihat, mendengarkan Yesus. Indikator berikutnya, ini yang paling kopla, dia menantang Tuhan. Tuhannya orang Kristen, kalau emang benar Tuhannya orang Kristen datang, memang ada, maka sembuhkan saya baru saya percaya. Tidaklah afdol, tidaklah sah kesaksian daripada oten ongok raya kalau di dalamnya tidak ada aksi tantang menantang Tuhan. Dan pantang sekali bagi Tuhannya kalau sudah ditantang tidak dibuktikan. Itu indikator yang paling koplak sahabat. Dan pembuktian kekoplakan ini ditutup dengan video yang berikut ini. Baca Al-Quran hadis saya sampai bisa menghafal dari alif sampai baka sampai haho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa.
sempurna. Sebetulnya kesaksian murtadin yang menantang Tuhan tadi itu, sahabat, itu sudah sangat sempurna. Sempurna bodohnya. Tapi lebih sempurna lagi ketika ada murtadin yang mengaku hafal Al-Quran, mau membaca surah Al-Fatihah, tapi yang dibacanya adalah surat Al-Ikhlas. Itu jauh lebih sempurna ongoknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.